Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini akan menjawab dan menjelaskan dalam bentuk 3 pertanyaan untuk memenuhi tugas akhir semester saya. Perkenalkan, nama saya Fihra Salsabila dengan NIM 21114041456 dari Prodi Optometri Stikes Binandita Sudama Medan, dengan dosen pengampu saya yaitu Bu Kesha Nirmalum Bantombing MPD. Langsung saja, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud bahasa menurut pendapat Anda? Kemudian, jelaskan pentingnya bahasa dalam interaksi atau bersosialisasi. Jadi, apa yang dimaksud dengan bahasa? Bahasa merupakan suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kemudian jelaskan, apa sih pentingnya bahasa dalam interaksi atau bersosialisasi? Yaitu, dengan bahasa, seseorang dapat mengungkapkan segala sesuatu, baik itu pengetahuan, pesan pikiran, gagasan, dan lain sebagainya. Sehingga, sesuatu yang dimaksud oleh pembicara bisa dipahami dan dimengerti oleh pendengar atau lawan bicaranya melalui bahasa yang diungkapkannya tadi. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2. Apa yang dapat dilakukan kalangan cendekiawan termasuk mahasiswa di dalam melakukan pengembangan bahasa Indonesia bisa menjadikan sebagai bahasa internasional? Mungkin untuk yang pertama, untuk terus mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia kepada negara-negara lain, agar minat pembelajaran dapat semakin meningkat. Sebelumnya perlu kita ketahui, untuk bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, yaitu peminatnya harus banyak, dan juga bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang mudah dipelajari dan dipahami oleh mereka. Dan alhamdulillah, bahasa Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Sudah banyak juga antusias warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas. Ya, terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau sering disebut dengan kalimat BIPA, yang mana penyelenggaraan program BIPA ini sudah ada di 41 negara. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Kemukakanlah tanggapan Anda terhadap penggunaan nama-nama perusahaan, termasuk merek-merek dagang yang menggunakan bahasa asing. Kaitkanlah hal tersebut dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Di sini kita masuk ke dalam isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang mana di sini tentang bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Penamaan bangunan menggunakan kosakata bahasa asing merupakan hal yang tidak diperkenankan di Indonesia. Kemudian, semua produk atau barang dagang yang beredar di Indonesia ini wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ya, kalaupun penggunaannya dengan bahasa daerah atau bahasa asing, yaitu harus ditulis dengan menggunakan aksara atau tulisan Latin. Tapi juga, saat sekarang ini sudah banyak sekali yang menggunakan bahasa asing, baik itu menamai gedung-gedung ataupun merek-merek dalam dagang. Ini adalah ketetapan atau kewajiban yang harus ditetapi. Akan tetapi, tidak ada penegakan hukum atau sanksi untuk pelanggaran ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.